Halo semuanya. Hari ini, kita akan membahas sebuah bab penting dalam sejarah Nusantara, yaitu runtuhnya Kerajaan Aceh Darussalam, sebuah kekuatan besar di ujung barat Indonesia yang pernah mengguncang dunia Melayu dan Samudra Hindia. Kerajaan Aceh berdiri pada awal abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, 1607-1636. Di masa ini, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional, agama, dan kebudayaan. Aceh mengendalikan Selat Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah dunia, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah, India Mughal, bahkan Belanda dan Inggris. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Kerajaan Aceh perlahan-lahan mulai melemah, dan inilah beberapa faktor penyebab runtuhnya. Kematian Sultan Iskandar Muda. Setelah kematian sang Sultan Besar, penguasa-penguasa berikutnya tidak mampu menyatukan kerajaan sekuat sebelumnya. Pengaruh para bangsawan dan ulama meningkat, yang menyebabkan konflik internal. Perebutan kekuasaan dan konflik internal. Intrik politik dan perebutan tahta melemahkan stabilitas kerajaan. Beberapa sultan hanya berkuasa dalam waktu singkat karena digulingkan oleh pihak-pihak lain. Intervensi asing dan kolonialisme Eropa. Belanda, melalui VOC, secara perlahan-lahan memperkuat pengaruhnya di wilayah Sumatera. Aceh yang dulunya tangguh mulai terkepung dari segala arah, terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan kemudian Belanda. Perang Aceh 1873-1904. Puncak keruntuhan dimulai saat Belanda melancarkan agresi militer besar-besaran. Meskipun rakyat Aceh melakukan perlawanan heroik selama lebih dari 30 tahun, akhirnya pada tahun 1904, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Aceh. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, penerusnya tidak mampu mempertahankan kejayaan yang telah dirintis. Pemerintahan menjadi tidak stabil, ditandai dengan konflik antara bangsawan dan ulama yang memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Kekuatan daerah mulai tumbuh, melemahkan otoritas pusat. Beberapa wilayah memilih merdeka dan membentuk kekuatan sendiri. Sultan-sultan perempuan sempat memerintah pada abad ke-17, seperti Sultanah Safiatuddin. Namun kekuasaan mereka sering dipertanyakan dan diganggu oleh elit politik laki-laki di istana. Ketegangan politik dan lemahnya pemerintahan pusat perlahan menggerogoti kekuatan Aceh dari dalam. Ancaman kolonial dan campur tangan asing. Sementara konflik internal melemahkan kerajaan dari dalam, kekuatan kolonial Eropa mulai mengambil kesempatan dari kekacauan tersebut. VOC, Belanda, dan Portugis berlomba-lomba merebut jalur perdagangan rempah-rempah di Sumatera dan Selat Malaka. Aceh semakin terisolasi secara ekonomi, kehilangan akses terhadap jalur dagang internasional yang dulu menjadi sumber kekayaan kerajaan. Berbagai perjanjian tidak setara mulai diteken oleh penguasa Aceh demi bertahan, tapi justru semakin mempersempit ruang gerak kerajaan. Puncak dari akhir era Aceh dimulai pada 1873, saat Belanda melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Aceh, dengan dalih mengamankan kepentingan mereka. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Aceh, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Rakyat Aceh melakukan perlawanan heroik, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Teku Umar, Kat Nyak Dien, Tunku Cik Ditiro, Panglima Polim. Namun, kekuatan militer Belanda yang jauh lebih modern dan taktik, bumi hangus, yang mereka lakukan akhirnya menghancurkan struktur pertahanan Aceh. Keruntuhan kerajaan Aceh bukan hanya kisah tentang kekalahan militer, tetapi juga tentang dampak kolonialisme, konflik internal, dan pergolakan zaman. Meskipun secara politik runtuh, warisan Aceh masih hidup dalam budaya, agama, dan semangat masyarakat Aceh hingga hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten sejarah seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, topik sejarah apa lagi yang ingin kamu bahas bareng kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.